Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan membagi firman bagi saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami dapat menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Injil Lukas pasal 22 pada ayatnya yang ke-40 saya akan baca bagi setiap pemirsa Klavos. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Doa adalah satu hal yang sangat penting bagi setiap kita. Setiap orang Kristen dia harus suka akan doa. Artinya dia harus berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan adalah satu percakapan kita dengan Tuhan yang dimana kita menyatakan kepada Tuhan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Kita mendeklar apa yang Tuhan sudah berikan luar biasa di dalam hidup kita. Itu yang kita doakan kepada Tuhan. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika dia akan mengalami kematian, mengapa dia menyuruh murid-muridnya untuk berdoa? Karena dia tahu bahwa waktunya dia akan berpisah dengan mereka. Kalau mereka tidak berdoa, maka pasti perpisahan itu akan membuat mereka mengalami hal yang buruk dalam hidup mereka. Nah, dikatakan Yesus berkata, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Orang yang suka berdoa adalah orang yang suka membangun hidupnya dengan Tuhan. Pastikan saudara dan saya suka membangun hidup kita dengan Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa bukan kita membawa segala pergumulan-pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Karena ketika seseorang berdoa kepada Tuhan, dia tidak sedang menyatakan, menawarkan masalah-masalahnya kepada Tuhan atau memberitahu masalah-masalahnya kepada Tuhan. Tetapi ketika seseorang berdoa seperti tadi saya katakan, dia sementara menyatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Itulah doa kita. Ketika kita bisa berdoa, "Tuhan, terima kasih, kami percaya apa yang telah Kau lakukan dalam hidup kami itu ya dan amin." Artinya kita meyakini apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya ketika ada cobaan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, kita pasti akan kuat. Makanya Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Saya percaya doa itulah yang akan didengar oleh Tuhan, karena kita mendeklar apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari saudara, kita bangun hidup kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa bukan karena ketakutan, kita berdoa bukan karena kita sementara ada dalam keadaan stres, tetapi kita berdoa karena kita percaya kepada Tuhan. Berdoa yang percaya kepada Tuhan, itu yang membuat kita akan kuat dalam tantangan dan persoalan. Sudahkah engkau berdoa di dalam hidupmu? Dan bagaimanakah perkataan doamu itu kepada Tuhan? Apakah engkau berdoa karena ketakutan? Apakah engkau berdoa karena engkau sementara ada di dalam masalah, engkau khawatir dengan banyak hal? Saya katakan engkau tidak perlu menawarkan masalah-masalahmu pada Tuhan. Berdoalah karena engkau percaya Dia telah melakukan banyak hal dalam hidupmu. Itulah yang membuat doa-doamu itu akan memberikan engkau menjadi kuat di dalam seluruh kehidupanmu. Biarlah Roh Kudus menolong kita. Pada saat kita berdoa, kita menyatakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita akan bisa melihat Tuhan itu jelas dalam seluruh hidup kita. Berdoalah selalu, berdoalah senantiasa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk terus berdoa kepadamu. Kami berdoa karena kami percaya Engkau Allah yang telah melakukan banyak hal dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.